Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Gunawan dengan NIM 22051204116. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan maupun mempraktikkan mengenai IoE atau Internet of Everything dalam mata kuliah IoT atau Internet of Things. Nah, untuk praktikumnya di sini kita akan menggunakan MCU, switch, dan juga LED. Nah, untuk yang nomor 1, nomor 2, maupun yang nomor 3 ini sudah dilakukan di praktikum yang kemarin. Dan untuk video kali ini kita akan melaksanakan tugas, yaitu membuat 5 LED yang menyala secara bergantian dari kiri ke kanan secara berulang jika switch on. Dan menyala bergantian dari kanan ke kiri jika switch-nya itu off. Oke, kita langsung saja buat rangkaiannya. Yang pertama kita pilih komponen, yaitu MCU di sini. Lalu ada aktuator, kita pilih LED dengan memencet kontrol agar bisa diklik berkali-kali seperti ini. Kemudian kita pilih ini, rocker switch untuk sebagai switchnya gitu kan ya. Nah, ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena belum ada kabelnya. Kita buat kabelnya dulu. Untuk kabelnya ada di sini connectors, dan karena ini IoT jadi kita harus menggunakan IoT custom cable di sini. Kita klik kontrol biar bisa digunakan berkali-kali. Kita pasang ke DE0 untuk switch, lalu D1 yaitu LED pertama, D2 LED kedua, D3 LED ketiga, D4 LED keempat, dan D5 untuk LED kelima. Oke, karena sudah selesai, nah kita melaksanakan pemrogramannya yaitu yang ada di MCU-nya ini. Kita klik MCU-nya, nah dia akan muncul seperti ini. Oh, ini kita geser terlebih dahulu ya karena ketutupan nanti. Oke, MCU. Nah, di sini ada namanya programming. Nah, programming di sini di mana kita bisa melaksanakan pengkodeannya. Nah, sebenarnya dari Cisco itu sudah ada defaultnya atau sudah ada kodenya sebenarnya di sini untuk blinking. Namun karena kita tugasnya bukan blinking melainkan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, maka kita akan ubah sedikit di sini. Pertama untuk function setup yaitu yang ada di sini semua komponen-komponennya kita deklarasikan satu persatu. Pertama yaitu untuk switch ya, yaitu di DN0 gitu kan ya. Berarti pin mode-nya itu 0. Karena dia ini switch berarti kan menerima inputan. Berarti kita ganti output itu menjadi input gitu kan ya. Nah, kita ini bisa kasih komentar biar nggak lupa gitu kan ya. Misalnya switch gitu. Oke, nah untuk LED-nya yaitu yang 1 sampai 5 ini, nah kita bikin ini aja. Nah, 5 LED. Kita bikin komentar biar tidak lupa gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi 5 LED-nya adalah outputnya. 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, untuk serial println ini sebenarnya muncul di bawah sini sih untuk tulisan ini. Misalnya kita ganti misalnya program dimulai titik. Nah, seperti itu. Nah, baru untuk yang LED-nya biar nyala kiri kanan ke kiri kita gunakan ini function loop di sini. Oke, karena ada kondisinya bahwa misalnya kalau switch-nya on begini, switch-nya off begini, maka kita gunakan if else. If gitu kan ya. Jika digital read 0, nah 0 ini apa? 0 ini artinya ini pin mode 0, input bahwa dari switch-nya ini tuh seperti ini gitu. Seperti ini apa? Seperti ini bahwa high. High. Nah, high itu artinya apa? Menyala. Jadi jika switch-nya di 1 nilainya gitu kan ya, maka kita kurung kurawal. Nah, di sini baru kita isi. Kita copy aja ini semua atau ya semuanya nggak apa-apa. Kita copy taruh sini. Nah, tapi oh, ini kebanyakan indentasinya. Nah, tapi permasalahannya adalah kan kita ingin nyalakan LED-nya dari kiri ke kanan, kanan ke kiri secara bergantian. Nah, kalau secara bergantian kita sebenarnya bisa gunakan yang namanya apa? Looping di situ. Looping dengan apa? Contohnya salah satunya dengan for. Nah, for-nya gimana? Simpel saja sebenarnya. For kita deklarasikan var i contohnya gitu kan ya. Var i sama dengan 1 gitu kan ya. Kenapa 1? Karena dari LED pertama. Kemudian jika gitu kan ya, i-nya itu kurang atau belum sama dengan 5 gitu kan ya, titik koma lagi, maka i-nya itu kita increment. Nah, i plus plus gitu kan ya.
Apa yang terjadi? Kita kurung kurawal lagi. Apa yang terjadi? Nah, ini baru kita ganti di sini. Ini kita majukan indentasinya. Oke. Yang terjadi adalah digital write 1. Nah, 1 ini kan sebenarnya ini pin mode. Nah, tapi karena kita ingin ubah nggak hanya 1 doang yang nyala, tapi 5-5-nya, maka kita ganti ke I. Ganti ke I, ini juga ganti ke I. Oke, high sama low. Ini kenapa? Oke, ini kurung kurawal. Oke, kemudian ini digital write, I high. Nah, untuk delay, delay ini kan seberapa lama gitu kan yang menyalanya. Kita kalau 1000 kan kelamaan sekitar 1000 milidetik atau 1 detik. Kita ganti misalnya ke 200 gitu kan ya. Lalu yang bawah ini nggak perlu, kita hapus. Nah, sudah selesai nih sebenarnya untuk for loop-nya. Tapi hanya untuk yang apa? Yang kalau switch-nya itu on atau high gitu kan ya, yang menyala. Nah, kita harus ada pengkondisian yang lain, yaitu kalau misalnya switch-nya itu mati atau nol. Yaitu kita gunakan else gitu kan ya. Yang terjadi apa? Kita kurung kurawal lagi. Kita tinggal copy aja nih sebenarnya for-nya ini, for loop-nya ini. Nah, oke. Ini kenapa indentasinya begini? Nah, oke, sudah. Nah, ada permasalahan di sini. Permasalahannya apa? Ini. I is already defined. Jadi kalau dalam Cisco ini, kalau ada variabel yang namanya sama, dia akan ada peringatan gitu kan ya. Karena di atas kita sudah menggunakan I, di bawah kita menggunakan I lagi, jadi ada peringatan. Biar kita sebenarnya nggak masalah kalau kita run, nggak ada masalah yang berarti. Cuman untuk menghindari gitu kan ya, kalau kelupaan gimana, kita bisa ganti ini variabelnya. Jadi semua I kita akan ganti ke J. Ini kita ganti ke C, ini kita ganti ke C. Nah, tapi ini belum selesai. Kenapa? Karena for loop-nya masih sama kondisinya dengan yang atas gitu kan ya. Bahwa kalau 1 sampai ke 5 atau dari kiri ke kanan. Nah, permasalahannya kalau ini switch-nya mati, harus dari kanan ke kiri. Maka kita tinggal ganti aja, tinggal dibalik aja logikanya. Dari C-nya ini kita deklarasikan 5. Jika 5 masih lebih besar dari 1, nah baru J-nya kita apakan? Decrement. Nah, J minus minus. Oke. Seperti ini sudah aman semua. Kita bisa run. Nah, oke. Sudah menyala dari kanan ke kiri. Apakah benar? Ini kita silang terlebih dahulu. Jika switch-nya on kiri kanan, jika off dari kanan ke kiri. Oke. Jika ini off atau 0, ini dari kanan ke kiri. Oke, kalau kita on kan, oke, dari kiri ke kanan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, misalnya kalau kita ada tambahan satu LED gitu kan ya, misalnya kita ingin improvisasi, kita misalkan ini stop dulu aja ya. Stop. Nah, kita silang. Misal ini LED 4 lah, kita copy gitu kan ya, biar cepet gitu. Kita copy buat jadi LED ke berapa ini? Ke 6 gitu kan ya. Kita hubungkan dulu ini A0 dengan LED-nya. Nah, kalau kita hanya nyalakan atau matikan gini doang, oh ini belum di run, sorry. Oke. Dia nggak akan menyala ataupun gimana-gimana karena kita belum deklarasikan. Gimana caranya kita deklarasikan? Kita bikin ini, pin mode-nya kita tambah gitu. Ini kita stop dulu. Nah, ini yang dari 5 LED kita bisa ganti ke 6 gitu. Outputnya dari pin mode 5 kita bikin ini yaitu pin mode 6. Nah, tapi belum selesai, yaitu for loop-nya kita perbaiki sedikit. Dari yang 5, kita ganti ke 6. Ini juga kita ganti ke 6. Kita run. Program dimulai, kita bisa silang. Nah, dia dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, kanan ke kiri. Nah, kalau misalnya kita ganti ke 1, nah dia baru dari kiri ke kanan, seperti itu. Jadi kalau pakai 5 LED atau pakai 6 LED, sama saja sebenarnya logikanya, pakai for loop. Jadi, sudah benar tugasnya? Oke. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan dari video kali ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video yang selanjutnya.